Jin dan setan merupakan salah satu makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dilihat manusia. Sebaliknya, jin dan setan memiliki kemampuan untuk melihat dan menggoda manusia, bahkan dalam sebuah riwayat menyebutkan jika jin dan setan dapat menyusup melalui aliran darah manusia. Aliran darah tersebut mengalir ke dalam otak manusia sehingga bangsa jin dan setan dapat dengan mudahnya menjerumuskan manusia pada hal-hal kemaksiatan. Selain menyusutnya aliran darah manusia, ada bagian tubuh pada manusia yang menjadi tempat kesukaan jin dan setan dan bersarang di dalamnya. Berikut ini kami akan menjelaskan secara rinci 7 bagian tubuh manusia menurut Islam yang dijadikan tempat kesukaan jin dan setan. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, semoga yang subscribe dihindarkan dari godaan jin dan setan. Yang pertama adalah lubang mulut manusia. Lubang mulut manusia menjadi tempat yang disukai jin dan setan, karena itu mereka seringkali menggoda kita dengan meniupkan hawa-hawa yang membuat kita menguap. Sadar atau tidak, dalam sehari berapa banyak kita menguap, dan apakah semuanya disebabkan oleh rasa kantuk? Saat belajar, saat bekerja, yang terparah saat sedang sholat adalah bagian dari salah satu cara setan masuk ke dalam tubuh manusia melalui lubang mulut yang terbuka saat menguap. Karena itulah Rasulullah mengajarkan agar hendaknya kita menahan jika ingin menguap, atau semisal tidak mampu lagi menahan maka tutuplah dengan tangan agar tidak terbuka hingga berhasil setan masuk dan bersemaian di dalam tubuh kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila seseorang dari kalian menguap, meletakkanlah tangan pada mulut atau tutuplah, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap atau mulut tidak tertutup. Yang kedua, di bawah kuku yang panjang. Sebagian dari kita mungkin punya kegemaran untuk memanjangkan kuku-kukunya. Bisa karena berbagai alasan, sekedar hobi atau gaya, atau malas memotong. Inilah sebab mengapa Rasulullah mengisyaratkan potong kuku sebagai salah satu amalan yang disunahkan sebelum ibadah Jumat dilaksanakan. Selain agar kebersihan yang selalu senantiasa terjaga, ternyata di bawah kuku-kuku yang dibiarkan panjang itulah tempat setan bersemayam. Bayangkan saja, di tempat setan bersemayam itulah kita gunakan ia untuk melakukan berbagai aktivitas, bekerja, belajar, bahkan menyuapkan makanan ke dalam mulut. Maka dari itu jagalah kuku-kuku agar tetap rapi dan hindari memanjangkannya. Jelas tertuang dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, potonglah atau perpendek kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat atau melalui kuku-kuku panjang. Yang ketiga, lubang pusar manusia. Lubang pusar manusia adalah tempat yang kotor sebab tidak banyak orang yang membersihkannya. Sebagaimana yang diketahui, jin dan setan sangat menyukai tempat-tempat yang kotor, bahkan saat seseorang diruqyah diketahui banyak jin dan setan bersembunyi dan tinggal di lubang pusar manusia. Meski tidak dianjurkan untuk membersihkan lubang pusar dengan cara mengorek-ngoreknya, membersihkan lubang pusar dapat dengan cara cukup menyekannya dengan air dan kapas. Yang keempat adalah lubang telinga manusia. Setan tidak pernah berhenti bekerja untuk menggoda manusia meskipun saat tidur. Justru inilah salah satu waktu yang digemarinya agar mereka bisa semakin mudah melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah. Dilelehkannya kita dari mendapat keutamaan di sepertiga malam, digodanya kita agar terus tidur hingga terlewat waktu subuh. Sebuah hadis yang diceritakan oleh Abdullah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa di sisi Nabi ada seseorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan salat malam. Kemudian beliau bersabda, setan telah kencing di telinganya. Yang kelima yaitu aliran darah manusia. Sungguh teramat sulit mengetahui apakah di dalam tubuh kita bersemayam setan yang mengalir bersama aliran darah. Jika sudah begini, maka perlu ikhtiar yang lebih untuk bisa terhindar dari bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sebab itulah Allah melarang kita memakan makanan yang haram, bahkan menghindari yang tidak jelas atau syubhan, karena bersama makanan-makanan haram itulah setan masuk ke dalam tubuh, menggerogoti keimanan dengan menyelinap, menyerupai, dekat, mempengaruhi hati agar semakin jauh dari ketaatan kepada Allah. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Yang keenam yaitu lubang hidung manusia.
Mungkin tidak banyak yang mengetahui jika setan dan jin juga suka berdiam di lubang hidung manusia. Karena itulah Rasulullah memberikan tuntunan agar membersihkan bagian dalam hidung sesaat setelah bangun dari tidur, agar keluarlah setan dari tempat kesukaannya dan tidak menjadi sebab mudahnya mereka untuk menggoda kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya atau istinsar 3 kali karena setan itu menginap di batang hidungnya. Dan yang terakhir adalah lubang kemaluan manusia. Tidak dapat dipungkiri salah satu pintu masuk paling mudah bagi setan adalah syahwat atau hawa nafsu manusia, maka tidak heran pula jika mereka gemar pada tempat-tempat yang mudah kotor dan kebanyakan manusia lalai membersihkannya. Di dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk secara rutin menjaga kebersihan area kemaluan seperti salah satunya mencukur rambut pada kemaluan. Sebab setan selalu mengincar dan gemar bersemayam pada lubang kemaluan menggoda manusia agar melakukan perbuatan zina yang jelas diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla.